pelajaran PKN dengan Ibu. Nah, sebelumnya Ibu mohon minta sama kalian, silakan untuk berdiri dulu, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan dipimpin Rahma. Tuh, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Minggu yang lalu apa? Mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang perubahan UUD atau amandemen. Iya, mengenai amandemen. Ada lagi yang masih ingat? Materi yang lalu kita mempelajari tentang apa? Tentang amandemen. Apa itu amandemen? Perubahan mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sekarang kita ke materi yaitu wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu mengidentifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan utuh dan wawasan Nusantara dalam konteks negara Republik Indonesia serta turut menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun pembelajaran kita kali ini, kita akan memakai model yaitu PBL, Problem Based Learning, yaitu kita akan memecahkan suatu masalah, yaitu diantaranya kita langkah-langkahnya sebagai berikut. Orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Coba siapa yang hobinya bermain? Acungkan tangan. Iya. Siapa yang hobinya menggambar? Iya. Siapa yang hobinya menari atau bernyanyi? Iya. Nah, sekarang Ibu akan mengelompokkan kalian
sosial atau budaya, misalnya suatu wilayah dengan kelompok etnis, industri, atau perkebunan yang sama dapat dianggap sebagai wilayah formal. Iya, baik. Silakan yang mau membacakan wilayah fungsional ini dicirikan oleh apa? Siapa yang membacakan? Silakan. Ini Boleh. wilayah fungsional dicirikan oleh integrasi internalnya, di mana bagian-bagian wilayah berinteraksi lebih intensif satu sama lain dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Nah, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia? Silakan Rahma, apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan nama resmi Republik Indonesia. Berbentuk negara kesatuan, artinya kekuasaan pemerintah pusat tidak berbagi-bagi dan tidak ada lembaga legislatif tersendiri bagi daerah. Konsep negara kesatuan didasarkan pada anggapan bahwa seluruh wilayah negara merupakan bagian dari satu negara, dan bentuk negara ini dideklarasikan oleh para bumi Indonesia pada masa kemerdekaannya. Prinsip persatuan sangat penting di Indonesia karena latar belakang suku, agama, dan budaya yang beragam, sehingga memerlukan pemerintah pusat yang kuat untuk menjaga persatuan bangsa. Iya, di sini ada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat itu dengan NKRI. Yaitu merupakan nama resmi Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan artinya kekuasaan pemerintah pusat tidak terbagi-bagi dan tidak ada lembaga legislatif tersendiri bagi daerah. Nah, di sini ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pasal berapa? Pasal 1. Coba Dihan baca apa isinya? Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Asas persatuan juga tertuang dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa khusus mengenal bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ya, di sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, atas persatuan juga tertuang dalam pasal berapa? 37 yang isinya apa? Menyatakan bahwa khusus mengenal negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, ada NKRI ini di sini sebagai satu kesatuan utuh. Maksudnya NKRI satu kesatuan adalah ungkapan bahasa yang artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Jadi hal ini mengacu pada gagasan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari banyak kelompok, ada agama, etnis, sosial, budaya, ras, suku, dan lain sebagainya, tetapi di sini tidak menjadi satu perbedaan. Tetapi etnis yang berbeda itu merupakan satu yang bersatu. Ya. Jadi di sini ada beberapa cara Indonesia dianggap sebagai NKRI satu kesatuan, antara lain ada
Terus menanamkan rasa patriotisme ya, terus disiplin dan profesionalisme, menumbuhkan persatuan dan toleransi. iya, ada strategi pendekatan di sini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran persatuan dan keamanan. Yang kedua, menanamkan rasa patriotisme. Yang ketiga, menjaga disiplin profesionalisme. Yang keempat, menumbuhkan persatuan toleransi. Nah, silakan di sini Ibu punya video. Kalian simak video ini ya. Kalian simak video ini, tapi sebelumnya ada pertanyaan enggak mengenai materi yang tadi? Ada pertanyaan tidak? Ya, kalau tidak silakan nanti kalian sekarang simak video ini, kemudian nanti kalian analisis. Ada apa di video ini? Kemudian kalian silahkan nanti kalian dianalisis masalah yang ada di video ini. Siapa sih yang gak kenal dengan istilah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yaitu negara yang terdiri dari keanekaragaman suku bangsanya dan bersatu menjadi bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Setiap pemuda-pemudi yang lahir dari daerahnya masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri, ada dari suku Jawa, Batak, Sunda, Minahasa, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini didasari dari negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Ya, dari tadi kalian simak di video tadi, silakan kalian analisis sesuai minat belajar kalian. Ya. Kemudian, tapi sebelumnya ibumu bertanya dulu, apa yang dimaksud dengan wilayah negara Republik Indonesia? Wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu wilayah formal yang dicirikan oleh keseragaman kriteria fisik, sosial, dan budaya. Misalnya suatu wilayah dengan kelompok etnis, industri, atau perkebunan yang sama dapat dianggap sebagai wilayah formal. Dan wilayah fungsional dicirikan oleh integrasi internalnya, di mana bagian-bagian wilayah berinteraksi lebih intensif satu sama lain. Ya, tepuk tangan buat Jihan. Sekarang silakan kalian analisis hasil video yang kalian tadi lihat. Silakan bagi yang suka bermain, silakan nanti kalian permainan ininya dimainkan. Permainan dengan permainan ular tangga. Di sini ada beberapa pertanyaan di sini ya, yang kotaknya. Dan bagi yang suka menggambar, silahkan menggambar pulau. Ya. Bagi yang suka musik atau kesenian, silahkan kalian tampilkan nanti di akhir ya di presentasi untuk menampilkan satu tarian dari mana saja. Silakan terserah kalian. Bisa bekerja sekarang? Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Setelah itu, bagi yang sudah siap, bagi yang sudah selesai mengerjakannya, kemudian nanti kalian maju ke depan untuk mempresentasikan. Dan nanti ketika ada teman kalian yang mempresentasikan di depan, silakan kalian mengomentari atau bertanya yang tidak paham mengenai apa yang nanti dipresentasikan sama teman kalian di depan. Siap? Ya. Oke? Ya, sok dari 10 menit dari sekarang. Silakan kerjakan tugasnya. Ya, silakan yang ini anggota kelompoknya ditulis ya. Sekalian kalian berlatih nanti yang mau ditampilkan di depan seperti apa. Dua.
Iya, boleh. Sok, mulai. Oke, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang peta Indonesia. Dan langsung saja mengikuti penjelasan yang akan disampaikan oleh Kayla. Perhatikan ya. Presentasi mengenai pembuatan peta Indonesia. Ya, tepuk tangan. Ya, sungguh hebat ya. Semungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum. Udah presentasinya? Silakan yang mau bertanya mengenai kelompok ini. Ada yang bertanya? Ya, boleh. Bagaimana cara kita menjaga NKRI ini agar NKRI tidak menjadi utuh dan berkeseimbangan? Wilayah Indonesia merupakan suatu geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya berdasarkan pada batasan ruang lingkup pengamatan baik aspek pendekatan ataupun batas administrasi. Jadi NKRI ini apa? Merupakan salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah, daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya. Ya, silakan. Karena kalian mungkin merasa tegang ya seperti ini, sudah lelah, sudah menganalisis tadi. Silakan kita refresh dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Tepuk tangan buat kalian. Kalian memang anak yang hebat. Ya. Silakan di antara kalian ada yang mau mempresentasikan atau menyimpulkan tentang materi yang barusan sudah disampaikan. Setelah mempelajari materi hari ini, kami dapat memahami tentang batas-batas wilayah Indonesia. Iya, setelah mempelajari materi ini, kalian menjadi paham dan tahu mengenai batas-batas wilayah Indonesia. Tepuk tangan buat Najwa. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Iya, boleh. Silakan kelompok senior. Dari pembelajaran ini, mempelajari nagari yang kita agama ada kemudian kami bisa mengetahui tentang NKRI dan budaya-budayanya yang
nanti kita Ibu tindak lanjuti dengan remedial. Ya. Alhamdulillah dari hasil analisis dan evaluasi kalian tadi memang luar biasa. Hasil analisis kalian juga sudah bagus ya. Tepuk tangan buat kalian yang hebat. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dan dari setiap kelompok pun kalian tadi sudah menampilkan yang terbaik. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kelompok kalian. Semuanya hebat-hebat ya. Dan sekarang Ibu mau bertanya sama kalian. Apa ilmu yang kalian dapatkan setelah mempelajari pelajaran ini? Pengetahuan lebih lanjut tentang NKRI. Iya, dapat mengetahui pengetahuan mengenai NKRI. Tepuk tangan buat. Ya, ini. Materi apa yang kalian anggap susah? Materi apa materi yang mana yang menurut kalian sulit? Ada? Tidak, alhamdulillah. Kalau memang ada, berarti usaha kalian itu harus banyak membaca. Oke, sekarang kita simpulkan materi yang tadi ya. Tadi kesimpulannya yaitu yang tadi sudah kalian bacakan, yaitu kalian sudah mengetahui dan mengenal batas-batas tentang wilayah Indonesia. Kemudian kalian sudah paham mengenai NKRI, bahwa NKRI itu merupakan salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya. Kemudian kalian juga bisa mengetahui bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia terdiri dari banyak kelompok etnis yang berbeda, namun merupakan satu negara yang bersatu, yaitu apa? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda dari suku, agama, ras, budaya, tetapi kita tetap satu tujuan. Untuk apa? Untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Keutuhan NKRI. Oke, jadi tadi ya sudah dijelaskan bahwa wilayah Indonesia menjadi dua, itu ada wilayah formal dan ada wilayah fungsional. Nah, untuk hasil evaluasinya insya Allah minggu depan diumumkan ya. Mungkin pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Kalau memang tidak ada pertanyaan, dan materi yang akan disampaikan untuk minggu depan kita akan mempelajari apa? Karakteristik negara Indonesia. Minggu depan silakan kalian baca ya, kalian baca atau boleh kalian searching di Google untuk pembelajaran minggu yang akan datang. Mungkin pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sekian. Silakan ketua kelas untuk disiapkan. Ya, jaga dalam hati, mulai. Oke, selesai. Beri salam.